Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Niska dengan NIM 18222 1022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS Fisika Komputasi Praktikum nomor 1. Oke, langsung saja. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nomor 1 di sini kita harus membuat codingan untuk bilangan random dari 1 sampai 20. Jadi kita minta kepada ChatGPT, tolong buatkan coding bilangan random dari 1 sampai 20. Kita langsung copy kodenya dan membuka Google Colab. Langsung saja kita run. Menghasilkan nomor 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal UTS nomor 1 untuk nomor 2. Oke. Soalnya yaitu izin share screen wordnya. Untuk soal 1, soal nomor 1. Soalnya ya, sebentar kita lihat. Saya di sini akan mengerjakan soal 2, yaitu kasus pertumbuhan seluruh populasi. Untuk soalnya ini. Yang pertama, kita harus menjelaskan bagaimana populasi bakteri bertambah secara eksponensial dalam kondisi ideal. Di sini saya akan minta ChatGPT untuk menjelaskan hal tersebut.
Kita coba tuh jelaskan bagaimana populasi bakteri berkembang secara eksponensial dalam kondisi ideal. Jauh. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam kondisi ideal, populasi bakteri dapat bertambah secara eksponensial karena bakteri berkembang biak melalui pembelahan binir, di mana suatu bakteri membelah menjadi dua. Nah, jika kondisi lingkungan seperti nutrisi, suhu, dan ruang tidak terbatas serta optimal, maka setiap bakteri akan terus membelah pada interval waktu yang tetap, biasanya dalam hitungan jam. Biasanya dalam hitungan jam. Secara matematis, pertumbuhan eksponensial populasi bakteri dapat dijelaskan dengan persamaan, yaitu dengan persamaan yaitu NT sama dengan N0 kali E pangkat KT, di mana di mana NT adalah jumlah populasi bakteri pada waktu T, N0 adalah jumlah bakteri awal pada waktu T sama dengan 0, K adalah konstanta laju pertumbuhan, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya, dalam kondisi ideal, bakteri berkembang biak secara eksponensial karena setiap bakteri terus membelah menjadi dua setiap periode waktu tertentu. Sehingga pada tahap awal, pertumbuhan ini tampak sangat cepat karena setiap generasi menggandakan jumlah populasi sebelumnya. Menggandakan jumlah populasi sebelumnya. Terus, untuk contoh sederhananya, jika suatu bakteri membelah setiap 20 menit, maka dalam 1 jam akan ada sekitar 8 bakteri. Karena dari 1 membelah menjadi 2, dari 2 membelah menjadi 4, dari 4 membelah menjadi 8. Nah, namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ini akan melambat setelah beberapa waktu karena faktor seperti kekurangan nutrisi, akumulasi produk limbah, dan persaingan antar bakteri.
Oke, yang B yaitu rumuskan persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan populasi bakteri. Oke, kita minta ChatGPT. Nah, persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan populasi bakteri secara eksponensial adalah persamaan diferensial orde pertama sederhana. Nah, jika populasi bakteri NT bertambah secara eksponensial dengan laju pertumbuhan K, maka perubahan populasi seiring waktu dapat dinyatakan yaitu sebagai sebentar. Em, nah, yaitu sebagai dn per dt sama dengan KE, di mana em, dn merupakan laju perubahan populasi bakteri terhadap waktu T, dan K adalah konstanta laju pertumbuhan yang positif, dan NT adalah populasi bakteri pada waktu T. Oke, nah, kita pakai equation, terus dn dn per dt. K adalah konstanta dan NT adalah populasi bakteri pada waktu. Nah, selanjutnya, nah, persamaan di atas menyatakan bahwa laju pertumbuhan populasi atau dn per dt sebanding dengan ukuran populasi n terhadap waktu T. Nah, ini berarti semakin besar populasi waktu, semakin cepat pertumbuhannya. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah fungsi eksponensial yang menggambarkan pertumbuhan populasi bakteri. Menggambarkan populasi kita dibanding kita gunakan sebanding dengan NT pada waktu tersebut, yang berarti semakin besar populasi persamaannya sendiri. Untuk persamaannya sendiri yaitu yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Nah, di mana N0 adalah populasi awal pada waktu
T sama dengan 0 dan E adalah basis logaritma natural dengan nilai konstan yaitu sekitar 2,712. Cara T sama dengan E. Nah, setelah itu oke, setelah itu jawaban untuk di mana kita harus membuat program Python yang menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk memodelkan pertumbuhan populasi bakteri. Di sini kita akan menggunakan Oke, tolong buatkan populasi bakteri. Oke, di sini kita akan membuka VS Code. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita telah mendapatkan kode yang diberikan oleh ChatGPT. Oke, saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya akan share VS Code. Share. Oke, ntar tambahkan tulis transfer test this. Kita salin kodenya dan kita coba jalankan untuk mengetahui bagaimana output dari program yang telah kita buat. Oke, karena ada oke, kita tunggu. Maaf ya lama sekali. Sebentar. Kita coba.
Sepertinya ada pesawat. Oke, tunggu sebentar. Oke, mungkin kita akan coba di yang lain ya. Kita coba di Google Colab saja, karena sepertinya ada gangguan GPS code-nya, jadi saya. Oke, saya lagi. Nah, di sini kita coba hasilnya akan seperti apa ya. Nah, ini adalah bentuk rupa yang dihasilkan dari pertumbuhan populasi bakteri dengan rupa orde 4 menggunakan kodingan yang telah kita buat ini. Oke, untuk penjelasannya, nah ini untuk outputnya seperti ini. Mungkin kita tambahkan penurunan dan perhitungan. Kita coba buat yang lainnya, mulai menggunakan ini seperti apa. Oke, hasilnya tetap sama, tetapi ada langkah perhitungan dari titik waktu tertentu. Seperti misal, di titik waktu 0, K1-nya menghasilkan nilai sebesar 30, K2-nya menghasilkan nilai 30,45, K3-nya menghasilkan nilai 34,6, dan K4-nya menghasilkan nilai 30,92. Itu pun pada titik 0-nya akan menghasilkan nilai K1, K2, K3, dan K4 yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kodingan yang telah kita jalankan tadi. Oke. Oke, langsung saja ya. Kita disalin di sini menggunakan kita salin ke arah Jawa, jauh. Oke, kita cek. Nah, ini untuknya ya. Untuk inputnya, input dari coding. Oke, selanjutnya yaitu
Penjelasan kode input. Oke, kita coba. Oke, tunggu sebentar. Penjelasannya. Sebentar. Cara file dari. Oke, oke, langsung saja. Pertama-tama dari kode ini yaitu eh, mengimport library yang diperlukan, yaitu menggunakan NumPy dan juga Matplotlib di sini. Nah, library ini digunakan untuk melakukan operasi numerik, terutama manipulasi array dan fungsi matematika. Sedangkan Matplotlib yaitu digunakan untuk library library ini digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik pertumbuhan populasi bakteri yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu definisi fungsi persamaan diferensial. Nah, seperti yang kita tahu bahwa eh, kode tersebut merupakan fungsi untuk mendeskripsikan persamaan diferensial dn per dt sama dengan kn. Seperti yang telah kita jelaskan nomor nomor 2b tadi. Nah, oke. Langsung saja ya. Mulai dari definisi. Definisi fungsi persamaan diferensial. Oke, langsung. Nah, fungsi di situ mewakili persamaan diferensial dn per dt sama dengan kn. Diferensial dn per dt sama dengan kn.
Oke, dn per dt sama dengan kn. Sama dengan kn. Di mana n adalah populasi bakteri pada waktu T, T adalah waktu, dan K adalah konstanta laju pertumbuhan. Nah, fungsi ini juga mengembalikan laju populasi. Nah, fungsi ini juga mengembalikan laju perubahan populasi bakteri pada waktu tertentu. Oke, yang kedua yaitu implementasi metode rumus. Nah, tadi kan kita menggunakan sudah menggunakan metode yang sudah kita tampilkan tadi pada dan di mana oke, penjelasannya di mana NRI berfungsi untuk menyimpan nilai populasi bakteri pada setiap waktu tertentu yang diinisiasi dengan 0 dan diisi dengan populasi waktu N0 pada indeks pertama. Oke. Terus ada juga dt. Nah, fungsi dt di sini yaitu selisih waktu antar titik yang diasumsikan tetap atau uniform atau seragam sepanjang simulasinya. Nah, di sini pada codingan ini juga terdapat inisialisasi list untuk menyimpan nilai K1, K2, K3, dan K4. Nah, fungsi list tersebut yaitu untuk menyimpan nilai intermediate yang dihitung dalam metode RK4 untuk analisis lebih lanjut atau dibagi. Nah, selanjutnya yaitu looping melalui setiap titik waktu. Di sini kita diberikan codingan implementasi metode rute order 4. Nah, dimulai dengan fungsi for. Untuk lebih lengkapnya itu dimulai dari sini sampai ke perhitungan nilai populasi berikut. Nah, pada implementasi kode tersebut, iterasi dimulai dari I sama dengan 1 hingga array waktu T. Dan
Karen T dan Karen E yang berfungsi untuk menyimpan waktu dan populasi bakteri saat ini. Oke, dan K1 itu. Nah, untuk menghitung nilai K1, K2, dan K3, dan K4, yaitu menggunakan K1 menggunakan sama dengan DN per DT, nah, DN underscore DT dikali current underscore N, current underscore T, K. Nah, gimana? Um, nah, di mana? Nah, rumus di atas ini berfungsi untuk menghitung eh, laju perubahan pada interval waktu tertentu. Oke, menghitung nilai K1. Nah, untuk menghitung, oke, nilai K2, nilai K2, nilai K2 yaitu sama dengan yang seperti terlihat pada gambar di sini. Nah, ini dn underscore dt current dikali current m plus 0,5 dikali dt dikali K1. Nah, ini ya, itu fungsinya yaitu untuk menghitung laju perubahan di titik tengah interval waktu menggunakan K1. K1. Nah, untuk nilai K3 sendiri yaitu berfungsi untuk menghitung laju perubahan di titik interval waktu menggunakan K2. Nilai K4 itu untuk menghitung menggunakan K3. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi K2 interval waktunya menggunakan K1, K3 interval waktunya menggunakan K2, dan K4 interval waktunya menggunakan K3. Tuh. Nah, untuk menghitung nilai populasi berikutnya yaitu menggunakan N sama dengan untuk menghitung nilai NI yaitu kombinasi dari K1, K2, K3, dan K4 di mana memberikan estimasi yang lebih akurat untuk nilai populasi berikutnya dibandingkan metode Euler sederhana. Nah, ada pula juga fungsi return n Nah, fungsi ini adalah untuk mengembalikan array populasi dari list K1, K2, K3, dan K. Yang dapat digunakan untuk analisis lebih lengkap. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu solusi analitik untuk persamaan diferensial. Solusi
persamaan diferensial. Nah, solusi analitik untuk persamaan diferensial yaitu tadi seperti dari penjelasan nomor 2B, di mana kita menggunakan dn per dt sama dengan dn per dt sama dengan kn. Nah, pada analytical solution ini yaitu berfungsi untuk menghitung solusi eksponensial analitik dari persamaan nt sama dengan n0, nt sama n0 pang pangkat kt pangkat kt. Nah, fungsi ini juga berguna untuk membandingkan hasil numerik dari metode Runge-Kutta orde 4 dengan solusi eksak untuk memverifikasi akurasi metode numerik. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga yaitu menetapkan parameter model. Sedikit salah. Nah, menetapkan yang di sini menggunakan kodenya. Nah, N0 di sini yaitu populasi awal bakteri pada waktu T1 dan K adalah adalah konstanta laju pertumbuhan dan Tmax adalah waktu maksimum simulasi dan 6 points adalah jumlah titik waktu yang akan digunakan dalam simulasi dan T adalah array waktu yang dibagi secara merata dari 0 hingga T maksimum dengan 6 points titik. Nah, setelahnya yaitu ini. Menjalankan metode RKN menghitung solusi menggunakan kode. Nah, di sini Runge-Kutta Kutta Runge-Kutta 4 filenya yaitu
dipanggil dengan parameter N0, T, dan K untuk menghitung populasi bakteri menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Dan hasilnya adalah array populasi, yaitu populasi RK4 dan list K1, K2, K3, dan K4. Nah, untuk analytical solution dipanggil untuk menghitung solusi analitik eksponensial populasi analitik untuk perbandingan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu untuk codingan visualisasi hasil. Sebenarnya codingan sepanjang ini tuh visualisasi hasil visualisasi hasil. Nah, pada codingan sepanjang ini sebenarnya ya, sebenarnya kita udah tahu ya. Jadi kayak untuk plot figure ini yaitu untuk membuat figur atau ukuran grafik yang akan dihasilkannya itu berukuran 12 kali 6 inci. Dan untuk PLT plotnya itu label di sini maksudnya yaitu untuk judul. Jadi judul grafik yang dihasilkannya yaitu populasi bakteri Runge-Kutta orde 4. Dan warnanya yaitu biru dengan line width-nya yaitu 2. Nah, untuk ini juga sama. Nah, untuk X labelnya kita kasih tulisan waktu T, untuk ukuran hurufnya yaitu 14, dan untuk Y labelnya kita kasih nama populasi bakteri NT dengan ukuran hurufnya yaitu 14, dan untuk judul grafik sendiri yaitu pertumbuhan populasi bakteri dengan metode Runge-Kutta dan solusi analitik. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan secara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk PLT plot yaitu untuk menampilkan solusi analitik. Untuk label judul itu label dan judul. Untuk menambahkan label CTG. Nah, oke. Terus juga ada PLT legend untuk menampilkan legenda dengan ukuran font yang ditingkatkan. Terus PLT grid untuk menambahkan grid pada grafik untuk membantu visualisasi. Selanjutnya yaitu grafik. Oke, selanjutnya itu
Menampilkan langkah, menampilkan berbentuk R. Oke. Nah, untuk penjelasan header table, sini header table. Kan tertulis bahwa print dengan huruf untuk menampilkan judul kolom dengan format terstruktur. Untuk menampilkan nah seperti ini. Kalau yang mana? Nah, untuk mark satu line, satu list double slash 10, yaitu memastikan bahwa langkah increment setidaknya satu untuk menghindari skip jumlah langkah kurang dari 10. Nah, untuk output sendiri yaitu seperti yang sudah output code. Oke, kita lihat yang outputnya. Nah, ini untuk pertumbuhan populasi bakteri dengan metode Runge-Kutta orde 4 dan solusi analitik. Untuk langkah perhitungan RK4-nya dari mulai K1, K2, dan K3, serta K4, yaitu seperti yang ditunjukkan di kolom. Oke, nah di sini kan ada kurva biru dan juga kurva merah. Nah, kurva biru di sini yaitu untuk menunjukkan hasil numerik dari metode orde 4. Dan yang putus-putus dan garis putus-putus warna oranye ini yaitu untuk menunjukkan solusi eksponensial dari analitiknya. Nah, oke, untuk penjelasan tambahan, yes. Untuk penjelasannya sendiri.
Satu. Nah, di sini yang pertama ada metode rungu kota orde 4. Nah, rungu kota orde 4 adalah metode numerik yang sangat akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation. Jadi, rungu kota 4 ini adalah salah satu metode yang sangat akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, metode ini juga menggunakan 4 estimasi slope, yaitu K1, K2, K3, dan K4 pada setiap langkah waktu untuk menghitung nilai berikutnya. Terus, kombinasi dari slope tersebut memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan metode Euler sederhana. Dan untuk perbandingan dengan solusi analitiknya, yaitu dengan menggunakan dengan membandingkan hasil eh, rungu kute orde 4 atau populasi rungu kute 4 dengan solusi analitik, kita dapat memverifikasi akurasi metode numeriknya. Nah, jika metode RK4 diimplementasikan dengan benar dan langkah waktu DT cukup kecil, hasil RK4 akan sangat mendekati solusi analitiknya. Nah, mengapa menampilkan hasil K1, K2, K3, dan K4? Nah, di sini dijelaskan em, bahwa menyimpan dan menampilkan nilai K1, K2, dan K3, K4 memberikan wawasan tentang bagaimana metode rungu kota orde 4 ini bekerja. Tuh. Dan juga membantu dalam memahami bagaimana metode ini mencapai akurasi tinggi dengan menggabungkan informasi dari beberapa titik dalam interval. Oke, kita dapat mengubah nilai. Nah, untuk eksperimen dengan parameter, kita dapat mengubah nilai N0, K, T maksimal, dan points untuk melihat bagaimana populasi bakteri tumbuh di berbagai kondisi. Jadi, untuk melihat bagaimana populasi tumbuhnya bakteri, jadi kita dapat mengubah nilai N0, K, T max, dan points. Nah, misalnya meningkatkan nilai K akan menyebabkan populasi tumbuh lebih cepat, sementara menambahkan nilai T max akan memperpanjang waktu simulasi. Dan batasan modelnya yaitu model ini mengasumsikan kondisi ideal tanpa batasan sumber daya, kompetisi, atau faktor lainnya. Nah, dalam kenyataannya, pertumbuhan bakteri akan melambat setelah beberapa waktu karena faktor-faktor tersebut. Dan model logistik mungkin lebih sesuai untuk menggambarkan dinamika populasi yang lebih realistis. Nah, baik sekian penjelasan nomor 1 UTP Piskomprak dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.